Selamat pagi pemirsa. Iya, halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Rini Reski dan rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita pada pagi hari ini yang pertama dari Komisi 11 DPR RI yang mempertanyakan belum adanya intervensi pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi Bali pasca pandemi. Pemerintah diminta untuk memberi perhatian khusus terhadap 3 sektor penopang ekonomi di Bali, yakni pariwisata, pertanian, dan juga UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI mempertanyakan belum adanya intervensi pemerintah pusat terhadap pertumbuhan ekonomi Bali pasca pandemi yang dinilai bangkit secara alami. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Bali belum lama ini, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro berharap pemerintah melalui roadmap pertumbuhan ekonomi dapat melakukan intervensi terhadap perekonomian Bali pasca pandemi melalui kebijakan pemerintah pusat baik OJK maupun Kementerian Keuangan. Menurut Fauzi, Kementerian Keuangan dan OJK harus secara spesifik menyebutkan Bali di dalam peraturan dan kebijakan keuangan dalam upaya memulihkan kembali kondisi ekonomi Bali. Pemerintah juga harus memberi perhatian khusus terhadap 3 sektor penopang ekonomi Bali, yakni pariwisata, pertanian, dan UMKM. Nah, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Bali ini makin hari makin bagus, tapi tidak alami. Nah, harus ada intervensi kebijakan pusat. 5 surat edaran OJK yang keluar, tapi tidak menyebutkan secara spesifik di Bali. Nah, kita pengen Kementerian Keuangan misalnya, harus ada spesifiknya di Bali. Di Bali butuh yang namanya pariwisata ditingkatkan karena sudah mengalami pandemi dan hancur pariwisata kita. Kedua adalah pertaniannya. Untuk menopang pariwisata tadi harus ada pertaniannya. Ketiga adalah UMKM. Nah, UMKM ini kita melihat harus ada pengklasteran UMKM. Turut hadir dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Bangli, dan Tabanan. Dari Provinsi Bali, Panji TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 5 DPR RI yang mendorong Direktorat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan untuk menggandeng terkait dengan investor guna mempercepat pengembangan kereta api dalam negeri. Komisi 5 DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Perkereta Apian Kemenhub untuk menggandeng investor untuk mempercepat pengembangan kereta api dalam negeri. Dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen KA Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengungkapkan, saat ini kondisi APBN sedang defisit karena digunakan untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah. Sudewo menyampaikan, Ditjen KA Kemenhub bisa mencoba opsi lain, salah satunya kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU, sehingga pengembangan sarana perkereta-apian bisa berjalan optimal. Sounding market ya kepada beberapa calon investor untuk diyakinkan kepada investor bahwa investasi perkereta-apian itu ternyata sesuatu yang visible untuk bisa dijalankan. Sehingga demikian maka tidak harus memberikan beban kepada APBN. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyoroti kerusakan jalan raya yang disebabkan oleh banyaknya lalu lintas angkutan barang yang kelebihan muatan atau angkutan odol. Untuk itu, Ditjen KA Kemenhub perlu mensosialisasikan kereta logistik yang bisa menjadi alternatif bagi perusahaan-perusahaan di tanah air dalam mendistribusikan barang. Ini juga bisa memberikan solusi yang terbaik bagi penurunan angka odol. Ya, hari ini yang bermasalah adalah bagaimana odol ini terus menjadi sorotan karena ini punya daya rusak yang cukup tinggi terhadap keberadaan jalan di seluruh daerah. Oki Zulindra dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 5 kita beralih ke Komisi 3 DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai upaya kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Ya, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Komisi 3 DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Mengingat instrumen hukum keperdataan di Indonesia saat ini sudah tidak relevan. Sebagai upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat, Komisi 3 DPR RI membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, mengingat instrumen hukum keperdataan di Indonesia sudah tidak relevan lagi. Selama ini pelaksanaan hukum perdata di Indonesia menggunakan instrumen hukum keperdataan peninggalan kolonial Belanda. Untuk itu perlu adanya regulasi baru untuk mengatur hukum perdata di Indonesia. Komisi 3 DPR RI bersama Persatuan Advokat Indonesia membahas rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengungkapkan keresahan yang sering dialami masyarakat dan para advokat di lapangan adalah walau sudah ada putusan pengadilan, namun putusan tersebut masih digugat berkali-kali, bahkan sampai tingkat kasasi. Jadi lahan-lahan itu sudah menang, nanti ada lagi gugatan berkali-kali. Sampai nanti sudah kasasi, sudah PK, kalah ada PK 1, ada PK 2. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menambahkan, dalam kasus perdata yang sering terjadi ketika masyarakat sudah memenangkan gugatan perdata, pihak lawan mengajukan gugatan pidana sehingga terjadi 2 putusan yang berbeda. Begitu putus perdata, boleh dikatakan sudah ingkrah, maka lawan kita akan melakukan gugatan pidana. Ujung-ujungnya ketika pidananya diproses, maka ingkrah pula pidana itu dimenangkan dari penggugat. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengajak media untuk terus aktif ambil bagian untuk menyampaikan kinerja parlemen kepada publik dan menjadi supporting system dalam mewujudkan parlemen yang modern dan transparan. DPR RI mengajak media untuk terus aktif ambil bagian untuk menyampaikan kinerja parlemen kepada publik. Media dapat menjadi supporting system dalam mewujudkan parlemen yang modern dan transparan. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma dalam pertemuan dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Lombok beberapa waktu lalu mengatakan, parlemen dan media merupakan kesatuan yang tak terpisahkan terkait publikasi kinerja kedewanan.
Menurut Dimyati, media dapat membangun opini dan edukasi positif terkait kinerja kedewanan pada masyarakat luas. Untuk itu, Dimyati mendorong Kesekjenan DPR RI terus memperkuat komunikasi dengan media. Dalam hal ini, Koordinatoriat Wartawan Parlemen agar terjalin kerjasama yang maksimal dalam mensukseskan tugas anggota Dewan. Nah ini yang kami sedang dorong betul supaya ada kolaborasi konstruktif. Nah ini yang bersama-sama. Tugas parlemen itu, tugas wartawan itu banyak diantaranya adalah membentuk opini, ada tiba-tiba apalagi masanya sekarang ini kan masa FOK gitu ya. FOK itu adalah, FOK A itu adalah tidak lain perubahan yang begitu kencang sekali. Nah ini yang harus dibangun bersama-sama dan saya perlu dorong terus supaya apa? Supaya mereka merasa ada di dalam, merupakan bagian, merupakan yang bergerak di dalamnya. Kolaborasi parlemen dan media diharapkan dapat menjadi upaya membangun citra yang baik dan sekaligus mewujudkan parlemen modern yang transparan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Kesehatan meluncurkan aplikasi Satu Sehat sebagai platform transformasi dan juga integrasi data layanan kesehatan nasional. Untuk itu Komisi 9 DPR RI meminta integrasi sistem dan data kesehatan di pemerintah harus jelas. Kementerian Kesehatan meluncurkan Indonesia Health Service sebagai platform transformasi dan integrasi data layanan kesehatan nasional dengan nama Satu Sehat. Anggota Komisi 9 DPR RI menghimbau segera dilakukan pengintegrasian sistem dan data antara Kemenkes dengan Kementerian dan Pemda agar aplikasi Satu Sehat berfungsi dengan baik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay mengatakan pengintegrasian data layanan kesehatan melalui satu aplikasi harus diperkuat dengan payung hukum agar ketika terjadi pelanggaran bisa diproses ke jalur hukum. Kemenkes harus memberi batasan jelas dan tegas bagi operator layanan kesehatan dalam mengakses data. Menurut Saleh, pengintegrasian dan pengaksesan data di aplikasi Satu Sehat oleh kementerian lainnya dan Pemda juga perlu diperjelas sehingga tidak mengganggu layanan kesehatan bagi masyarakat. Sistem keterpaduannya seperti apa? Nanti kalau dia terpadu, katakan tadi kan ada BPJS misalnya contoh, gabung dengan punya Kementerian Kesehatan. Ini pola sistem keterpaduan seperti apa? Ini operatornya siapa? Apakah ada joint operator di situ bersama? Memang data dari BPJS itu bisa diakses oleh Kementerian Kesehatan. Tapi sejauh mana? Apakah semua data yang ada yang dimiliki oleh BPJS itu semuanya bisa diambil atau dibuka oleh kementerian lain? Saleh Partaunan menambahkan Kemenkes harus memperjelas pengalokasian anggaran untuk aplikasi Satu Sehat ada di Kemenkes atau di BPJS Kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran ataupun tidak adanya anggaran pemeliharaan sistem. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemindahan ibu kota tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan pertimbangan yang perlu ditinjau dari berbagai aspek. Tentunya pemirsa informasi lengkapnya sesaat lagi dan untuk itu tetaplah di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan.
tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kita kembali di TVR 09. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera dilakukan setelah rancangan undang-undang tentang IKN telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Dan dalam menjalankan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru, pemerintah tentunya diharap melakukan persiapan yang matang guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru yang direncanakan pemerintah telah disahkan dalam undang-undang dan diperkirakan akan memakan waktu selama 23 tahun, mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2045 yang akan datang. Melihat kemampuan ekonomi negara yang belum memungkinkan untuk menyelesaikan perpindahan Ibu Kota Negara, undang-undang memberikan kesempatan bagi pemerintah mengawal proses pembangunan agar jadi Ibu Kota yang layak untuk Indonesia. Ditemui di Nusantara 2, Senayan, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad mengatakan pembangunan IKN tidak harus selesai dalam 23 tahun. Hal ini didasari dengan penerimaan negara terhadap pajak, kenaikan harga global, dan lain sebagainya. Ia mengungkapkan gejolak ekonomi yang terjadi pada dunia akan berdampak hingga ke Indonesia. Saat ini komoditas yang diperlukan dalam pembangunan ibu kota negara diperkirakan akan berasal dari impor. Ya kita lihat tax ratio kita, penerimaan pajak kita. Ada peningkatan nggak? Betul, di kuartal pertama tahun ini, di semester pertama tercapai targetnya, bahkan melebihi. Tetapi apakah setelah, apakah kenaikan harga komoditas seperti batu bara, sawit, dan beberapa komoditas global lainnya itu akan terus terjadi di tahun depan? Kan belum tentu, karena itu sifatnya volatilitas, up and down, dan akibat gejolak dan bukan fundamental ekonomi kita. Nah, itu akan mempengaruhi tax ratio, penerimaan pajak kita. Kalau penerimaan pajak kita terus melebihi target, berarti defisit kita bisa menurun. Kalau itu berarti APBN kita lebih sehat, maka kita bisa genjot pembangunan infrastruktur utama kita. Kamrus Samad berharap pemerintah lebih bijaksana dalam pembangunan IKN agar stabilitas laju ekonomi Indonesia tetap stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga rakyat Indonesia masih bisa bertahan usai pandemi COVID-19. Dalam seminar bertajuk Mendukung Pembangunan IKN Berkelanjutan di Hotel Grand Kemang, Jakarta belum lama ini, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atianto Busono memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur mencapai 43,7 triliun rupiah selama 2022 hingga 2024. Adapun biaya tersebut merupakan total dari estimasi kebutuhan sumber daya material dan peralatan konstruksi seperti aspal, semen, baja, beton pracetak, dan peralatan lainnya. Sementara itu, hingga kini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan terdapat 2 kontrak proyek pembangunan di IKN baru yang masih belum digarap akibat belum cairnya anggaran. Dengan total 43,7 triliun rupiah, Kementerian PUPR harus memprioritaskan anggaran tersebut untuk pembiayaan pembangunan objek vital di ibu kota negara baru demi menjaga efektivitas dari APBN. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyarankan Menteri PUPR memanfaatkan anggaran IKN baru untuk objek vital. Ia menekankan skala prioritas dari APBN harus lebih besar daripada swasta. Kita paham sekali bahwa pembiayaan yang dibutuhkan untuk IKN ini sangat besar
Sehingga kami menyarankan ke Pak Menteri untuk penggunaan APBN kita sedapat mungkin ditujukan kepada objek-objek vital atau yang kira-kira swasta tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kami menyarankan agar supaya proyek-proyek yang kira-kira atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa diambil alih pembiayaannya oleh swasta dapat lebih mengedepankan investasi swasta daripada APBN kita. Kami mendengar bahwa ada rencana dari Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Sumber Daya Air untuk membangun bendungan baru lagi. Mungkin untuk saluran air bersih ini kita bisa berikan kepada swasta Bapak untuk bisa berinvestasi dalam hal penyiapan air bersih di IKN ini. Tak hanya anggaran, DPR RI menilai perlu relaksasi aturan atau persyaratan dalam pembangunan IKN untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pembangunan sekaligus menjadi komitmen dan kontribusi pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, siapa nih yang tidak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ini memiliki pantai dengan batu-batuan besar dan beragam fenomena geologi, keragaman budaya, dan juga hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Sesaat lagi pemirsa akan kami sajikan terkait dengan ajakan berjalan-jalan untuk pemirsa ke negeri Laskar Pelangi, dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ketika berbicara Pulau Belitung, hal utama yang terbesit di pikiran pemirsa pasti terkait dengan film Laskar Pelangi. Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Tentunya tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib masuk ke daftar list destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Indonesia. Berikut pemirsa liputan lengkapnya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini.
pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan ademilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah.
Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, sekarang kami akan informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR RI dan juga menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah agenda dan program DPR RI pemirsa dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Angga Noktarini dan tentu saja rekan saya Rini Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan